merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, bertemu muka denganmu. Memandang wajah-Mu, menatap keagungan-Mu.
Ya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Selamat siang saudara ya. Daud adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dengan urapan itu dia mulai memasuki masa-masa sukses. Dan saya berkata kepada saudara, tidak kebetulan Anda di satu ruangan namanya ruangan sukses ya. Saya percaya siapa yang duduk di ruangan sukses hari ini dengan iman pasti sukses. Pasti sukses. Sekali lagi Anda pasti sukses. Yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan ya. Hebat. Nah kebetulan ini ruangan namanya ruangan sukses ya. Dan saya katakan tadi pagi bahwa awal kesuksesannya Daud, awal ya start mulainya Daud sukses itu dimulai dengan sebuah kejadian, sebuah tindakan yang hebat yang namanya pengurapan. Ya tadi pagi kita belajar firman Tuhan Yohanes pasal yang kedua juga berkata bahwa waktu kita orang-orang yang diurapi Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan masa depan kita yang luar biasa. Jadi bagaimana seperti Daud diurapi, saya juga diurapi, Anda semua diurapi. Kita belajar dari Daud bagaimana berangkat dari pengurapan menuju kepada sebuah kemuliaan yang besar. Yuk kita kembali kepada cerita itu dalam 1 Samuel pasal 16 ya. Saya lanjutkan dalam ibadah yang kedua ini. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Silakan Pak Pastor Budi akan tolong kita. Yahweh berfirman kepada Samuel, ya. Berapa lama lagi kamu berduka cita untuk Saul? Ya. Apa karena melihat aku telah menolaknya memerintah atas Israel? Isilah tandukmu dengan minyak lalu pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, ya. orang Bethlehem. Karena aku telah melihat seorang raja bagi diriku di antara anak-anak lakinya. Ya, firman Tuhan datang kepada Samuel. Pada waktu itu Saul masih menjadi raja walaupun Saul sudah ditolak. Saul tetap memerintah sampai 40 tahun genap pemerintahannya. Dan di tengah-tengah pemerintahan hampir akhir pemerintahan Saul, ada sebuah kejadian ketidaktaatan Saul dan Saul ditolak oleh Tuhan. Lah Samuel itu sebagai seorang tua-tua, sebagai seorang hakim, sebagai seorang nabi. Kenapa saya katakan hakim? Dia adalah hakim yang terakhir melayani memerintah di Israel. Jadi sebelum Israel masuk pada zaman yang namanya raja-raja, Israel itu diperintah oleh hakim-hakim. Ya, hakim yang pertama namanya Yosua. Lalu berikutnya hakim berganti hakim sampai 18 hakim yang terakhir namanya Samuel. Ya, Samuel menjadi hakim terakhir karena Israel minta raja. Israel minta supaya sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka minta raja kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada Israel seorang raja dari suku Benyamin, anaknya Kus namanya Saul. Nah, tapi saya ceritakan Saul menolak untuk taat kepada Tuhan. Lalu Saul ditolak oleh Tuhan dan sudah ditolak. Tapi Saul masih memerintah menjadi raja. Bahkan nilai atau kualitas pemerintahannya mulai menurun. Dan sebab itu Samuel di masa-masa tua itu agaknya ayat ini berkata Samuel itu susah. Samuel itu menderita batin bagaimana dengan Israel setelah sepeninggalnya dia nanti. Ya. Tapi Tuhan itu tahu kesusahan orang, ya. Sekali lagi Tuhan tahu kesusahannya orang. Anda yang datang hari ini, Anda tahu loh kesusahannya. Tuhan itu tahu kesusahan Anda. Di balik hatimu itu Tuhan tahu ada kesusahan apa, Dia tahu. Amin. Orang tidak tahu susah kita, tapi Tuhan itu tahu. Dia datang kepada Samuel, tidak usah susah lah. Oh isi tabung tandukmu dengan minyak, kamu pergi ke Bethlehem, ke seorang namanya Isai. Pilih urapi anaknya Isai satu, karena anaknya Isai itu salah satu telah kupilih menjadi raja bagiku. Padahal anaknya Isai itu ada 8. Yang pertama namanya Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga Sama, yang keempat 5, 6, 7 tidak disebut nama, yang ke-8 baru Daud. Ya, setelah itu ceritanya dari satu persatu anak-anaknya Isai dihadapkan kepada Samuel. Saya yakin pada waktu Samuel melihat Eliab yang besar, keker, gagah, luar biasa. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang namanya anak-anaknya Isai itu termasuk bukan turunan asli Israel, tapi
mbahnya Isai, neneknya Isai itu orang Moab namanya Rut. Ya tadi pagi kita lihat ya. Bapaknya Isai namanya Obed. Obed itu punya papa namanya Boas. Istrinya Boas itu orang Moab namanya Rut. Jadi keturunan anak Isai itu adalah campuran Moab dan Israel. Ya. Campuran itu selalu lebih bagus loh saudara ya. Kalau saya lihat orang-orang Indo, orang Indonesia kawin dengan orang Barat gitu ya. Api-api gitu modelnya ya. Betul ya? Nah, biasanya kalau orang Tionghoa kawin dengan orang Jawa itu disebut, keturunannya disebut dengan ambyang. Tahu ambyang? Halo? Tahu ambyang? Cucu saya satu kali itu tanya saya, Bapak katanya Ulin ini ambyang ya? Iya kamu ini ambyang. Ya, kamu dengar dari siapa ambyang? Itu loh katanya tante-tante itu, Ulin ini ambyang. Ya betul, kami ini ambyang nak. Ambyang itu apa sih Pak? Nanti kalau ke Solo kamu tak belikan makanan ambyang. Ya kita ke Solo, di Solo itu ada ambyang, itu orang Solo kan namanya gulo kacang. Gulo kacang itu namanya ambyang. Nah, ini loh ambyang. Loh apanya yang bagus? Ambyang paling apik itu ambyang Solo. Kenapa? Di Solo itu gulanya gula Jawa, kacangnya kacang Cina. Halo, itu namanya ambyang. Oh gitu ya, kayak Ulin ini. Iya, ambyang kamu ini. Ya, papa ini ren, mama cungkok ren. Itu cucu saya. Sing cilik melok. Iya, nyo ambyang, nyo ambyang. Yo, kamu ya ambyang pisan gitu ya. Nah, kenapa cucu saya nomor 2, mamanya ini ren, papanya yang cungkok ren, dari dua-dua ya ambyang. Jadi ambyang itu keturunan. Ya. Sampai ada orang di Malang itu tanya saya terang-terangan. Sorry ya Pak Stefanus, jemaat JAS. Tanya begini, Pak Stefanus ini cungkoren apa iniren sih saja ini? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebetulnya. Aku ngomong, moto saklongan mbok takoni cungkoren iku takon ditoci, aku ngomong dah. Tapi ndelok wong ini kayak iniren, tapi lek ngomong kayak cungkoren. Sing cungkoren itu siapa? Papa apa mama? Saya ditanya gitu Pak. Saya jawab, sing cungkoren maksudnya saya tidak ngerti. Maksudnya sing orang tenglang itu loh, papai apa mamai. Maksudnya apa sih Cik? Dia ngomong rodok kasar. Sing Cino itu loh bapakmu apa mbokmu katanya ya. Aku ngomong sing Cino tonggoku ngarep itu loh Cik. Ya. Tuh, lah kok bisa gini? Ya, saya ngomong ya, saya ini ya kalau dibilang ya mungkin ini rencung kok Cik gitu ya saudara ya. Jadi tadi itu kita ngomong di lunch tentang piau, tentang dang, betul ya. Ini piau, ini dang. Lah ini karena tidak ada orang tahu jadi saya nerangkan ya. Nah, anaknya Isai itu ambyang. Semuanya keturunan-keturunan yang bagus antara Moab dan Israel. Satu namanya Eliab, gede. Waktu Samuel melihatnya ini, wah hebat. Tuhan berfirman, Samuel jangan dia. Karena apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Maju anak kedua namanya Eliab. Wah ini lebih gede lagi, lebih gagah. Katanya Tuhan, ojo bu ini tidak cocok. Waduh. Maju anak ketiga, Syama, tidak cocok mana. Sampai anak 7. Terus Samuel berkata, Isai, apakah anakmu cuma ini? Isai baru ingat orang yang sudah tua ini. Oh ada satu. Tapi masih kecil, masih 12 sampai 16 tahun lah kira-kira. Masih remaja. Dan sekarang ini lagi angon. You know is angon? Apa itu angon? Menggembalakan domba di padang gembala. Siapa tuh? Daud. Dia berkata, panggil anak itu. Kalau anak itu belum datang, kita udah bisa mulai makan. Lalu orang menjemput Daud, anak bungsu dari Isai, dari padang gembala menuju tempat persembahan ini untuk Tuhan. Karena apa? Segera akan dinobatkan menjadi raja. Lompat, Pastor Budi, ayat yang ke-12. Coba kita lihat. 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Kemudian Isai mengutus orang Ya. dan membawa Daud masuk. Membawa Daud masuk. Isai mengutus orang ke padang gembala. Membawa anak yang paling kecil, anak yang bungsu bontot, namanya Daud, dibawa masuk. Terus Ia tampak kemerah-merahan. ia tampak kemerah-merahan. Saya tahu ini pasti siang waktunya. Nah kenapa? Orang Israel itu kulitnya putih. Nah kok bisa kemerah-merahan? Kepanasan. Beduk ini mesti.
Ndak jam 11, jam 12 ya. Wah, bangireng jarine wong Jawa. Lek orang sana ngomong kemerah-merahan. Dia ini pasti kejadiannya siang. Lalu Samuel melihat dia itu kemerah-merahan. Terus Pak? Dengan mata yang indah. Matanya bagus, matanya tajam. Terus? Dan wajah yang tampan. Pokok cuma 3 itu toh Pak? Ganteng, motone tajam. Dia kemerah-merahan karena matahari. Terus Pak. Lalu Yahweh berkata kepada Samuel. Bangkitlah. Urapilah dia. Sebab inilah dia. Lihat. Umur baru 16. Ada beberapa ahli teologi berkata, belum 16 Pak, kira-kira 12. Oke lah, kita ambil tengah-tengahnya 12 sampai 16. Katakanlah 15 tahun lah. Saudara mau lihat apa kalau seorang umur 15 tahun dijadikan raja? Memang anaknya ganteng, matanya tajam, kemerah-merahan karena kena matahari. Samuel tuh mungkin mikir juga di tengah-tengah pikir, lah yang gede-gede kata Tuhan jangan, lah iki si arek celundu iki mosok isa jadi. Kemudian Yahweh berfirman, urapi dia. Terus Pak? Lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Daud diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu sampai seterusnya. Yang penting, sejak hari itu, sejak Daud diurapi menjadi raja, sejak saat itu dan selanjutnya, Roh Yahweh berkuasa atas Daud. Roh Yahweh menguasai Daud. Lalu Samuel bangkit kemudian pergi ke Rama. Lalu Samuel bangkit dan berdiri terus pulang ke Rama. Lihat saudara. Ini awal Daud sukses. Daud ini sukses, Daud ini dimuliakan, Daud ini ditinggikan. Daud ini menjadi hebat. Dimulai dari apa? Seorang remaja umur 15 tahun. Saya katakan kira-kira diurapi. Tapi yang membuat hebatnya yang sakti itu bukan yang mengurapi. Juga bukan minyak urapannya. Sorry. Saya tidak anjurkan Anda untuk tergila-gila dengan hamba Tuhan. Siapa yang mengurapinya? Dan Anda tidak perlu tanya minyak urapan yang paling bagus dari gereja mana. Yang buat Daud sukses setelah Daud diurapi, sejak dia diurapi sampai berikutnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Roh Tuhan berdaulat atas hidup Daud. Daud dikuasai, Daud nurut. Daud sebagai orang yang ditawan, dalam bahasa yang lain. Dikuasai itu ditawan. Daud tidak puasa terhadap dirinya, tapi Daud ini menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipimpin, dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Ada banyak orang diurapi. Kok tidak sukses Pak? Setelah diurapi, Tuhan yang dikuasai. Halo? Amin. Banyak orang diurapi, habis diurapi, pulang, dikte Tuhan. Gini loh Tuhan, karpe gua ini. Gua ini mau gini. Mari kita terus gini no. Lek ndak isa kan Tuhan isa gini. Mari ngono terus ngene. Lah mari ngono. Tuhan didadekno wayang. Orang ini jadi dalangnya. Tuhan ngomong apa? Lu lek sudah diurapi Tuhan, nuruto mbek gua, manuto mbek aku. Menengo ku aku sing ngatur, kon menengo. Ojo kakean lambe, ini foto cuy lah. Halo? Coba kita lihat bagaimana saya diurapi, saudara diurapi. Tadi pagi kita baca ayat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 berkata, kita semua sudah diurapi. Yakin sudah diurapi oleh Tuhan? Dan saya beritakan jemaat, kita semua sudah diurapi oleh Tuhan. Yang percaya katakan, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Maaf, cuma bedanya saya, Anda dan Daud
Sejak Daud diurapi, Daud itu dikuasai oleh Tuhan. Buktinya, bagaimana Daud dikuasai Tuhan? Dikuasai ini kayak orang ditawan itu, saudara. Tahu orang ditawan? Coba kita lihat, ada satu hamba Tuhan yang pernah mengaku ditawan oleh roh Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20. Kita baca ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Dan sekarang, dan sekarang kata Paulus, karena dibelenggu oleh roh, aku dibelenggu, aku dikuasai, aku ditawan oleh roh. Pasti ini roh Tuhan. Terus, aku pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi padaku. Tahu apa yang terjadi di sana. Ini ceritanya Paulus dalam perjalanan penginjilannya kedua, dari kota ke kota, dia mau pulang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Tibalah dia dari daerah Eropa, daerah Makedonia, dia nyebrang ke Asia, tiba di sebuah kota pelabuhan namanya Miletus. Kota pelabuhan Miletus itu dekat dengan kota Efesus. Lalu dia suruh orang pergi ke Efesus, kumpulkanlah diakon, diakones, ya. Mungkin tidak ada diakones ya, diaken. Ya, para tua-tua suruh datang ke sini. Aku tak ngomong-ngomong sama mereka. Lah, sambil nunggu kapal berangkat, Paulus itu ngomong-ngomong dengan orang Efesus. Nanti saya yang pergi ke Efesus, waktunya kita terbuang. Kok kapal berangkat aku ketinggalan? Kamu kesini semua. Aku tak ngomong-ngomong. Sambil ngenteni kapal berangkat itu loh. Paulus cerita. Aku ini mau pergi ke Yerusalem, tapi aku tidak tahu ke sana itu ada apa. Kenapa? Aku dibelenggu. Aku ditawan. Aku dikuasai oleh roh. Jadi dia tidak bisa ngomong apa-apa. Ngomong ndak, ya ndak bisa. Padahal roh itu ngomong sama Paulus. Ngomong apa Pak? Lanjut berikut. 23. Kecuali yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Roh itu memberitahukan kepada aku, Roh Kudus. Bahwa dari kota ke kota. Dari kota ke kota. Belenggu dan kesukaran menantikan aku. Belenggu, kesukaran, kesusahan menantikan aku. Tapi aku tidak bisa ngomong enggak. Lah kenapa? Lah aku ini sebagai tawanan, sebagai orang yang dibelenggu, ngomong apa? Itu lek basa Jawa orang Malang gitu, Paulus ngomong gini loh. Gini loh saudara-saudara, ya apa ya lur ya. Aku ini masih pergi ke Yerusalem. Padahal gua ini ya wis ndak tahu ono apa di Yerusalem. Tapi roh itu ngomong sampai aku. Susah loh kon di kono. Kono kesulitan loh. Kon ditangkap, digowo, dipenjara. Ya apa? Lah ya apa kata Paulus? Aku ya tidak bisa ngomong ndak. Lah aku ini sebagai orang dibelenggu. Ya budahlah ya wes. Terus siapa? Itu orang dibelenggu, orang dikuasai. Tidak bisa ngomong tidak. Kita punya nyanyian loh untuk orang-orang yang dikuasai roh Tuhan. Nyanyinya apa? Mau-maumu Tuhan, suka-sukamu. Pernah kan nyanyi itu? Pernah? Sukamu Tuhan. Ya apa buyalah? Sukamu Tuhan. Betul ya? Sukamu. Pokoknya sak senengmu. Paulus itu orang ditawan. Dulu kalau saya lihat karnaval tuh saya seneng. Waktu saya kecil-kecil ya. Saya lihat karnaval. Selalu saya tanya kepada ibu saya, kepada kakek saya yang ngantarkan saya. Loh kok maksudnya apa sih? Orang kok ditaleni, dikepu itu. Gini loh, itu Jepang. Sing jadi Jepang itu mesti orang pendek-pendek itu ya. Sing tinggi-tinggi ganteng dukur dadi londo. Itu ditaleni. Dikepu itu ke belakang ini. Loh kok dipukuli? Itu sudah ditawan. Indonesia menang, penjajah dikalahkan. Jepang mati ketepang. Dikupui, ditaleni. Belakangnya lagi baru setelah merdeka ada Bhinneka Tunggal Ika, ada cita-cita bangsa, ono dokter, ono polisi, ono tentara tanpa tes. Dokter tanpa tes itu main di karnaval toh iki lho saudara ya. Nanti mau daftar 17 Agustus yang akan datang. Betul kan ya? Baru ada Bhinneka Tunggal Ika, ada berbeda tetapi tetap satu. Ada yang jadi pendeta, ada jadi pastor, ada jadi kiai. Karnaval dulu tuh model gitu. Di paling depan itu drum band untuk manggil penduduk supaya keluar. Saya senang.
sekarang itu ada karnaval, cucu saya enggak pernah takjak. Pedih aku. Nah, karnaval itu isinya wong lanang, gawe daster meteng. Aku tidak putuku tanya, lho iku apa? Dan terangno ya apa? Halo? Iso terangno itu saudara? Loh Pak, lah itu orang laki kok hamil. Aku ngomong ya apa? Ya ki karnaval, masuk kata ngono saudara ya. Wis lebih baik ndak ikut aku. Nah coba kita lihat. Orang ditawan itu dikuasai, ndak bisa ngomong ndak. Samuel dikuasai oleh Tuhan, dibawa pulang ke Rama karena memang rumahnya di sana, utaranya Bethlehem, Yerusalem ke barat, ada kota namanya Rama. Sekarang jadi Ramalah, dia dimakamkan juga di sana. Daud dibawa kemana tahu? Setelah diurapi, Daud kembali dibawa oleh roh Tuhan ke padang gembala angon maneh. Ini salah satu sikapnya Daud. Saudara pasti kalau lihat cerita ini ya cuma lewat. Jadi Daud dari padang gembala disuruh pulang, diurapi, habis pengurapan, dia kembali ke padang gembala. Kalau saudara jadi Daud itu ndak gampang. Sore ketemu teman-teman para gembala, podo-podo arek angon tanya, kon kok ketok mulai awan mang nang ndi? Daud ngomong apa? Mulai pulang. Ono apa? Dikongkon mulai mbek bapakku. Lah lapo? Ono tamu. Sopo tamu nih? Nabi Samuel. Wih, Nabi mampir omahmu. Iya. Lapo? Ngurapi anake bapakku jadi raja. Waduh. Sopo sing dadi raja? Aku. Kamu baru diurapi jadi raja. Iya. Lah mari ngono. Ya Samuel mulai pisan. Lah terus ya apa? Ya balik angon maneh iki mang. Ayo coba guyu apa Anda? Iya nih ngerasani tumon tah rojo angon maneh iki. Halo, betul? Betul? Citok manen jawab. Ya apa Daud? Kon dadi rojo. Iya, rojone apa? Raja Israel. Ini loh Daud, dimanapun ada orang diurapi jadi raja, tindakan berikutnya adalah makan bersama. Kemudian kamu naik di Israel, kalau raja itu naik kuda masa perang. Kalau masa damai, raja Israel selalu naik keledai. Jadi raja di Israel itu tumpangannya ada dua. Kalau damai, dia naik keledai. Kalau masa perang, naik kuda. Kalau masa raya, masa perayaan, dia naik kereta. Makanya Yesus tuh tidak pernah naik kuda. Dia masuk Yerusalem, dilulukan. Dia naik apa? Keledai. Karena apa? Dia bukan raja gegeran. Bukan rajane wong tukaran. Dia adalah raja damai. Siapa percaya? Yesus raja damai. Berikan kemuliaan sekali lagi. Makanya naik keledai. Jangan jauh ke Israel. Di Solo itu loh. Kalau ada raja, baru dinobatkan baik Mangkunegoro atau susunan Pakubuwono, dia selalu diarak ke kota, naik kereta. Di Jogja juga ada Sri Sultan Hamengkubuwono, ada Sri Pakualam. Kalau dinobatkan atau perayaan penobatan, selalu naik kuda. Lakon niki lho rojo angon maneh. Gegeden cita-citamu le. Kok niki lek diumpamakno kaya cecek nguntal helm. Tahu. Saya yakin Daud itu jadi bahan tertawaan. Di kalangan teman-teman gembala dia ngomong terlalu tinggi cita-citanya, gak nutut iki. Di kalangan keluarga berkata, bukankah kamu buyutnya Rut orang Moab? Tahu kan Ulangan 23 ayat 3, Ulangan 23 ayat 6. Orang Moab itu tidak boleh masuk jemaat, apalagi mimpin. Dari keturunan konwis gak oleh, dari lingkungan blas ndak oleh.
Jadi kamu mau sukses itu angel. Dari keturunan ndak mungkin, dari lingkungan ndak mungkin. Tanya seorang ahli psikologi namanya John Locke, dia berkata, orang sukses itu dari keturunannya, dari gennya. Gennya pinter, arahnya pinter. Turunannya hanghong ya hanghong lah. Apa mama engkong ya henpen anak kau pinter tekan di henpen lah. Ada seorang ahli namanya Rousseau berkata, ndak. Manusia itu kayak lilin putih. Mau diukir, siapa yang ngukir? Miliunya dia, lingkungannya dia. Tergantung. Tapi Daud lingkungan ndak, turunan ndak. Ada teori konvergensi dari ilmu jiwa yang berkata, orang berkembang itu dari turunan dan lingkungan. Saya ngomong lagi Daud itu loh, lingkungannya ya ndak, turunannya ya ndak. Tapi bagaimana Daud bisa berhasil? Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Sekarang jemaat YAS jangan pernah ngomong, aku tuh ndak iso lek ngomong sugih wangel Pak. Lah kenapa? Ya apa? Wata mama meyu, wata papa meyu lah. Wata engkong ya meyu cena. Wata kongco meyu cena. Bagaimana bisa sukses dan ada duit? Cienti di cena. Ini meyu cena bocai. Selalu saya dengar di mana-mana orang ngomong gitu. Saya tetap berkata, jemaat engkau akan sukses. Engkau akan dimuliakan. Engkau akan ditinggikan. Engkau terima hal yang baik. Karena Tuhan mengurapi engkau. Berikan dirimu untuk dikuasai oleh Roh Tuhan. Yang setuju katakan. Yang percaya katakan. Nah, bagaimana sekarang Pak? Dari Padang Gembala menuju istana. Apa iso? Basa Jawa ini, bocah angon mlebu keraton. Apa tumon? Orang masuk keraton tuh dari kalangan gembala itu ndak iso, saudara. Orang Israel punya peraturan, punya budaya. Namanya gembala, angon itu kerjaan paling hina. Makanya jangan heran, siapakah orang yang menjadi gembala di antara Israel? Selalu orang-orang yang ditaklukkan, orang yang diperbudak, orang dibeli. Budak namanya budak belian, dulos. Itu yang jadi gembala. Karena tidak pernah pulang. Gembala itu siang malam ada di penggembalaan. Dia tidak pernah dibayar karena dulos. Tidak ada gembala minta PK. Halo? Coba kita lihat. Lah yang jadi gembala siapa Pak? Yang jadi gembala itu kalau bukan orang yang sudah dibeli, kalau orangnya masih miskin, dombanya belum banyak, yang jadi gembala adalah anak. Anak yang mana? Yang perempuan. Bayang no ibu-ibu, untung Anda lahir di Indonesia. Lahir di Israel zaman itu angon sampean. Makanya kita tahu. Seorang hamba namanya Eliasar disuruh oleh tuannya namanya Abraham cari jodoh untuk anakku Ishak ya. Dia lari kepada Naram. Dia ketemu seorang perempuan namanya Ribkah. Ketemu di mana? Di padang gembala. Anaknya Ribkah namanya Yakub. Dia berkata, jangan kawin sama orang Kanaan kayak engkohmu. Lu sekarang pergi kampungin mama. Pergi ke kakak mama namanya Laban. Cari istri di sana. Di manakah mereka ketemu Lea dan Rahel? Sedang menggembalakan domba. Musa itu lari dari Mesir menuju ke tanah timur, ketemu daerah namanya Midian. Ada seorang imam Midian namanya Yitro atau bahasa lain disebut dengan Rehuel. Dia punya anak namanya Sipora. Di mana Sipora waktu itu? Angon. Perempuan. Selalu ketemu jodoh waktu di padang gembala. Jadi hari ini kalau ada orang perempuan yang belum ketemu jodoh, jangan takut. Gembalakanlah domba-dombaku, pasti engkau ketemu jodoh di sana.
ngajaro sekolah minggu. Nggak ketemu jodoh. Kalau ndak anak perempuan, anak laki. Anak laki yang mana Pak? Yang ndak begitu dicintai. Jangan heran, Yakub itu punya anak 12. Betul ya Pastor Budi? Siapa namanya? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Aser, Naftali, Isakar, Zebulun, Yusuf dan Benyamin. Mana yang paling dicinta? Yusuf dan Benyamin. Yang 10 suruh apa? Angon. Yang 2 itu tidak boleh keluar karena anak kesayangan. Dipangan-pangan macan lek Simeon. Jano demplok singo lek Ruben. Yusuf pun sampai ya tinggal di sini sama papa. Kemungkinan Eliab, Abinadab, Sama jadi tentara. Daud gembalakan domba. Kenapa? Anak paling kecil. Sampai sekarang loh orang Angon itu penggawaian pekerjaan yang paling direndahkan. Dulu ayah saya kalau ngancam saya juga gitu. Gue tak delok-delok sekolah kok gak tahu sinau ya. Walaupun saya ini ranking terus. Iso apa gak iso? Wis tak percaya aku iso. Kita was-wasno gak tahu nyekel buku nang omah. Titenono kowe gak munggah. Ngomong apa bapak saya? Tak tukokno wedhus. Dikongkon apa? Angon. Bagaimana seorang gembala, apalagi di Mesir. Gembala itu kebencian dalam kitab Kejadian 46 ayat 30 berapa itu? 36. Kenajisan katanya orang Mesir. Nah sekarang bagaimana Pak? Kalau Tuhan bawa ke padang gembala, opo bisa maju ke istana? Bisa. Betul? Kalau kebudayaan kita tidak mungkin. Menghadap ke istana itu Pak Budi harus pakai pakaian khusus namanya ikat pinggang panjang. Dari batik kalau di Jawa itu panjangnya 3 meter. Ujungnya warnanya hitam, bludru, ada emas kalau orang kaya, atau kuningan, atau apa pokoknya warnanya kuning. Sekarang pakai burji, karnaval bisa lihat, kayak sabuk panjang. Makanya kalau manten di Jawa yang tidak pakai pakaian atas itu namanya dodotan. Tidak pakai dodot itu tidak boleh masuk. Satu kali ada orang mau sowan ke istana. Dodotnya kotor. Lah emasnya itu, kuningannya itu ya ndak bisa menyala kalau ndak digosok kan. Lah beraso belum musum. Lah untuk membersihkan itu pakai belimbing. Saya tadi ngomong-ngomong sama Pak Kornel. Orang ini mau menek belimbing itu lunyu-lunyu. Ono are angon, dijauhi tulung. Pernah dengar itu? Cah angon, penek no. Sing banter blimbing winyu lunyu ya penekno kanggo mbasuh dodotiro. Betul ya? Terus dodotiro kumintir bedah ing pinggir domono. Jlumatono kanggo sebo mengko sore. Mari digosok, dikira di sungai. Kintir. You know is kintir? What you say is kintir in Indonesia? Hanyut. Kintir oleh seselan dadi kumintir. Bedah di tepinya. Bedah ing ping. Domono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Pasti tahu semua ini. Yang terakhir, pumpung padang rembulane, pumpung jembar kalangane, yo sura sura. Hebat ya. Oleh jemaat sing iso nyanyi ngene iki yo angel. Luwih angel mana golek pendeta koyo ngene iki tambah angel mana ya. Betul enggak? Orang ini bisa sowan kepada raja, tapi orang Angon tetap Angon. Kalau Tuhan buka jalan, ndak kurang jalan. Pasal yang sama ayat 15.
1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 15. Lalu para pelayan Saul berkata kepadanya, Ya. lihatlah sekarang roh ilah-ilah yang jahat sedang mengganggu engkau. Ya. Biarlah sekarang Tuanku memerintahkan hamba-hamba yang ada di depanmu Ya. untuk mencari seseorang yang pandai bermain alat yang berdenting. Alat yang berdenting. Biasanya disebut kecapi. Ngono wis lah gampangnya. Kita kembali ke terjemahan yang lain ya. Saul itu kok iso stres. Lek ndak Tuhan itu punya acara. Tuhan ini golek acara model-model. Stres. Diganggu roh jahat. Seizin Tuhan. Pegawai-pegawainya itu rapat di dalam istana. Kok Yohani loh hambanya itu berkata, Raja ini stres loh. Dia selupi, dimasuki roh jahat dari Tuhan. Suruh orang pergi, cari orang yang bisa main kecapi. Terus Pak. Ketika roh ilah-ilah yang jahat itu ada padamu, Ya. maka ia akan memainkannya dengan tangannya dan engkau akan merasa lega. Oke, lanjut Pak. Biarlah sekarang Tuanku, lalu Saul berkata kepada hamba-hambanya, Ya. sekarang juga carilah seseorang yang mahir memainkannya untukku. Ya, kan ada usulan. Cari orang yang bisa main kecapi aja Raja. Ya sudah, sekarang cari orang yang bisa main kecapi. Cari sekarang, lanjut. Dan bawalah ia kepadaku. Lanjut Pak. Salah seorang dari hamba-hambanya menjawab dan berkata, Menjawab kepada Saul dan berkata, aku pernah melihat seorang anak laki-laki dari Isai. Aku pernah melihat salah seorang anak laki-laki dari Isai. Yang dimaksud adalah Daud. Terus Orang Bethlehem itu yang mahir dalam bermain kecapi. mahir main kecapi. Terus Dan seorang yang berani, gagah perkasa. orang ini pemberani. Yang ketiga gagah perkasa. Terus Ia juga seorang prajurit perang. dia adalah prajurit perang. Terus Dan mahir berkata-kata serta seseorang yang berpenampilan baik. bicaranya itu mantap, jelas, berwibawa. Ini Daud. Ya, bicaranya hebat. Ya, dia berkata-kata ya mahir. Terus Pak, penampilannya Baik. baik. Terus Dan Yahweh menyertainya. dan Yahweh menyertai dia. Dari mana perubahan ini terjadi? Tadi kan cuma ganteng, motone api, kemerah-merahan. Sekarang ini kalau dimulai dari seorang hamba itu menjawab, dia melihat anak Isai yang mahir main kecapi. Mulai kapan itu? Pemberani, gagah perkasa. Terus apa lagi di sana? Prajurit yang pandai berperang. Mahir dalam berkata-kata. Bagus. Jelas ngomongnya itu. Kayak tentara enggak jelas masuk jadi tentara. Satpam ditanya, kamu kerja apa? Surikiti. Pernah dapat itu? Sebagai apa? Surikiti. Apa? Surikiti. Apa itu? Siap. Kerja apa? Surikiti. Yo satpam ngomong security ya guys dari surikiti loh ya. Makanya tentara itu jelas. Coba lihat itu upacara-upacara itu. Kalau upacara bendera kemerdekaan biasanya. Komandan upacara itu tegas sih. Laporan kepada inspektur upacara. Brek. Lapor. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ke-79 siap dimulai. Laporan selesai. Kerjakan. Siap kerjakan. Betul? Penghormatan kepada inspektur upacara. Komandan selalu genah. Kepada inspektur upacara. Hormat senjata. Sampai semua peserta itu ngerti. Hormat senjata. Gerak. Tegapnya ya gitu. Tegap senjata. Sampai semua itu tahu. Nah kalau kesusu.
Kap keras, siap keras, teman saja keras. Iku mangkok ngono sih saja nih lah. Betul enggak kira-kira? Daud itu ngomongnya tegas. Yang paling hebat adalah Yahweh menyertai dia. Terus perubahan ini ada di mana? Perubahannya ada di padang gembala. Makanya kalau orang mau sukses, ojo ke susu-susu. Orang kalau mau berhasil, jangan tergesa-gesa. Orang yang mau dipakai Tuhan hebat, nggak usah instan. Amin. Ada waktu. Tahu? Daud jadi raja umur 40. Dia memerintah di Hebron hampir 7 tahun. Memerintah di Yerusalem 33 tahun. 40 tahun, umur 80 Daud mati. Kalau diurapi umur 15, jadi raja umur 40, berapa tahun dia diproses? 25 tahun. Sekarang ndak usum orang mau diproses, maunya instan. Mie instan, Gatot instan, Tewul instan, pendeta. Masa ono Pak pendeta instan? Kayak iso gawe jas pendeta. Dulu itu pendeta mesti jadi pengerja, ngepel barang loh. Untung-untung ada pendeta, pengerja yang jadi mantunya pendeta itu karena setia sampai gembalanya ngangkat dia jadi menantunya. Dan mungkin juga itu pengerja sering kali nyanyi sambil ngepel gereja gitu ya. Nyanyi. Tadi itu nyanyinya kemurahanmu. Karu nangis-nangis lebih dari hidup. Makanya gerejanya resik, air mata loh itu yang dipakai ngepel. Nanti gembalanya lewat dia nyanyi. Ya Bapa, Bapa, aku ingin anakmu. Gitu ya. Terus anak itu kayak no. Udah jadi mantunya. Cepet wis. Kan dengan jadi menantu pendeta kan cepat saudara ya. Lalu gembalanya berkata, kon mang nyanyi apa? Ya Bapak, aku ingin anakmu. Ya wis lah besok papamu suruh kesini ngelamar ya. Cepet wis. Hari ini mungkin Anda pikir, Pak kok suwe sih Pak, saya ini bolak-balik maju loh Pak, diurapi Pastor Yusak, doa malam di Pastor Budi ngurapi, saya ini walaupun perempuan diurapi Pastor Yola, kok enggak tadi-tadi sih Pak, ente nono. Habis diurapi, dibawa kepada proses. Daud prosesnya padang gembala, kita semua prosesnya beda, amin. Hidupku ada di tangan